Sholat zuhur yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diizinkan untuk bisa mengisi detik-detik akhir hidup kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sholat kita, sedekah kita, dan seluruh amal-amal soleh kita diterima Allah sempurna, dan semua dosa-dosa kita diampuni, dan kita bisa pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahagia. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta telah akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Jemaah yang dirahmati Allah, tidak terasa Ramadan pelan, tapi pasti akan meninggalkan kita. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke 10 hari yang kedua, dan meninggalkan 10 hari yang kedua, dan akan masuk ke 10 hari yang ketiga. Artinya kita akan meninggalkan Ramadan dengan banyak pertanyaan. Apakah amal-amal kita diterima? Apakah dosa-dosa kita diampuni? Apakah tahun depan Ramadan datang kita masih ada? Atau jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam episode kita di dunia ini, dan tahun depan Ramadan datang mungkin kita sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sia-siakan detik-detiknya dengan amal-amal soleh. Bukan hanya sholat, bukan hanya menuntut ilmu, bukan hanya bekerja mencari nafkah, tapi kita juga rakus beramal soleh. Semua pahala-pahala kebaikan yang tersedia di bulan Ramadan kita raih. Jemaah yang dirahmati Allah, ada hal yang menarik. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita cermati, itu ada tiga mesin input, mesin proses, mesin output. Yang pertama, mesin input ini syaratnya agar efektif outputnya bisa menghasilkan la'allakum tattaqun, itu yang harus masuk puasa ini benar-benar orang yang beriman. Itulah kenapa di dalam Quran itu tidak ada ayat puasa Ramadan untuk manusia, tapi untuk orang beriman. Ayatnya bukan ya ayuhan nas, wahai manusia, tapi ayatnya adalah alladzina amanu. Kenapa alladzina amanu? Kenapa orang yang beriman? Karena hanya orang beriman yang berani melakukan perbuatan yang dipastikan mereka yakin Allah yang membalasnya. Jemaah yang dirahmati Allah, semua amal ibadah kita itu kelihatan. Bapak sholat, tadi saya lihat Pak. Bapak sedekah, nanti ada peropak lewat, kelihatan Pak. Bapak kiris, sedekahnya pakai kiris, kelihatan Pak. Bapak baca Quran, kelihatan Pak. Tapi Bapak puasa, gak ada yang tahu, meskipun sebelah kita, bahkan istri kita pun tidak tahu apakah kita masih puasa sampai hari ini. Gak ada yang tahu. Jadi puasa itu benar-benar amal yang sangat rahasia. Bahkan tadi kita wudhu, itu bisa aja kalau kita mau minum sedikit, ya, lumayan dapat 2 gelas. Gak ada yang tahu. Ya lah, lapar banget, haus, ini lumayan panas, mulai lagi panas di luar, haus dikit aja. Gak ada yang tahu. Dia tanya, bro, puasa? Ya iyalah, masa gak puasa? Padahal sudah 2 gelas Pak. Gak ada yang tahu. Kenapa? Itulah orang beriman. Orang beriman itu yakin bahwa puasanya dilihat oleh Allah. Dia tidak perlu penglihatan manusia, dia tidak perlu pencitraan, dia tidak perlu penampakan, dia tidak perlu diupload, dia tidak perlu follower, dia tidak perlu subscriber. Benar-benar amalnya hanya untuk Allah. Itulah orang beriman. Kalau sholat, kita masih ragu Pak. Jangan-jangan sholat karena ada pimpinan divisi. Jangan-jangan kita sholat karena ada pimpinan di atas kita. Tapi kalau puasa, nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa tahu kita masih puasa atau tidak? Karena benar-benar ini amal rahasia. Dan inilah rahasia kenapa hanya orang beriman yang bisa mengerjakan ini. Karena orang beriman sadar dan yakin bahwa amal-amalnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, kenapa Allah perintahkan puasa sebagai mesin proses? Karena ternyata puasa itu Pak, banyak hikmahnya, Masya Allah. Ini puasa yang luar biasa. Kalau kita sadar Bapak-Bapak, ini puasa, satu, mengajarkan kepada kita sabar. Wah, ini proses ini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, terus sabar. Tidak ada yang berani buka puasa sebelum waktunya. Kalau kita sekarang 18.06, nggak ada yang berani 17.45, itu nggak ada yang berani. Atau 17.50 aja tidak berani. Bahkan sudah kedengaran azan aja, di antara kita masih nanya, benar tuh azannya? Iya kan? Padahal sudah azan, tapi kita masih mengkonfirmasi, benar gak itu azan? Itu iseng tuh masjid sebelah, belum. Ada lagi temannya, handphonenya buka, Allah Akbar, itu mau sengaja dia itu dipercepat azannya. Jadi bahan candaan di antara kita. Kenapa? Kita takut banget. Takut apa? Takut puasa kita batal. Hebat puasa itu. Kenapa? Mendidik kita jadi orang sabar. Apa pelajarannya? Kalau belum waktunya, jangan diambil. Kaget ya Pak, barusan dapat lagi Pak, tokoh tersangka korupsi, mantap ya, ratusan triliun. Dan katanya, saya belum cek lagi beritanya sepintas tadi, ini korupsi mega korupsi terbesar lagi Pak. Ya, kalau nggak salah terkait dengan timah apa, Masya Allah ya. Saya nggak tahu juga ya, kalau nggak salah sih pelakunya Muslim. Mengerikan sekali pertanyaannya, ini puasa, mereka puasa nggak ya? Puasa. Jemaah mana Pak yang paling banyak jemaah hajinya di seluruh dunia? Jemaah mana di seluruh dunia? Negara mana yang paling banyak jemaah hajinya seluruh dunia? Indonesia. Jemaah mana yang paling banyak masjidnya di seluruh dunia? Indonesia. Jemaah mana yang paling banyak berangkat umrohnya? Indonesia. Tapi jemaah mana yang paling banyak juga korupsinya di dunia? Ini kan pertanyaan aneh gitu Pak, ambigu. Satu sisi banyak masjid, banyak menghafal Quran, banyak berangkat umroh, banyak juga pengajian, tapi kok tinggi juga korupsinya? Harusnya kan berbanding terbalik gitu. Makin banyak orang berngaji, makin banyak orang beriman, makin dikit korupsinya. Ini pertanyaannya, ada apa dengan puasa kita? Kenapa puasa kita nggak mampu merubah? Koruptor itu puasa. Ya, mereka yang ngambil dana pesantren Pak, itu puasa. Samsudin, maaf saya sebut langsung, Samsudin yang kemarin pegang-pegang istri orang Pak, dan kemudian kiai di sebelahnya bilang apa? Demi Allah, ini halal dalam pandangan Islam. Siapa lagi yang istrinya mau ditukar sini? Ini saya yakin dia puasa Pak. Mustahil dia nggak puasa. Tapi kok bisa begitu? Pasti ada yang salah di proses. Berarti jangan-jangan puasanya ini bukan puasa yang diterima. Kenapa? Kok bisa istri orang dipegang-pegang? Dan kok bisa pula suaminya melihat dibiarkan? Saya punya ayam Pak. Ayam saya jantan betina, ada anaknya. Itu sayang banget dia sama betinanya. Kemana-mana dia temenin. Rupanya ayam betina ini saya beli lagi ayam jantan, taruh deketin nih, yang jantannya naksir sama yang betina. Nah, maklum ayam dideketin Pak, gitu kan, biasa ayam suka dihajar Pak sama ayam jantan ini. Dihajar habis Pak, di muka sampai berdarah habis. Mungkin kalau manusia ibaratnya bapak belum. Itu ayam Pak. Nah ini kok bisa manusia, istrinya dipegang-pegang, suaminya nonton aja gitu. Dan kok bisa gitu? Seorang kiai dalam tanda kutip bilang apa? Demi Allah, ini halal dalam pandangan Islam. Begitu ditangkap polisi, Samsudin ditanya, bagaimana Samsudin? Adakah merasa penyesalan? Sorban hitam, pakai jenggot, apa dia bilang? Saya sama sekali tidak merasa menyesal karena apa yang saya lakukan tidak salah. Apa yang salah dengan keagamaan kita ini? Kok bisa orang puasa kayak gitu gitu? Ini benar gak sih puasa gitu? Ini kan pertanyaan aneh gitu. Orang beriman disuruh puasa, tapi hasilnya takwa. Lah, ini masalahnya. Inputnya udah salah, prosesnya salah. Bagaimana bisa outputnya benar? Kita ingin buat lapis legit, ya kan? Masuknya aja udah salah. Yang dimasukin apa Pak? Tepung kanji, ya kan? Masuk lagi agar-agar, masuk lagi telur. Tapi yang anehnya apa Pak? Masuk lagi buah-buah potongan segar. Saya bilang, ini mau buat kue puding atau apa gitu? Kok bisa ada tepung kanji? Kan yang namanya
Lapis legit, ya ibu saya almarhumah, mohon doanya, baru meninggal 3 bulan yang lalu. Kami Ramadan tahun ini tanpa ibu, ya. Ibu saya tuh jago banget buat lapis legit, Pak. Saya tahu proses pembuatan lapis legit, gak ada tepung kanji, apalagi dicampur taburan buah potong, gak mungkin. Aneh kan? Nah, hasilnya mustahil jadi lapis legit. Kenapa? Karena hasil prosesnya saja, inputnya saja sudah salah. Nah, jangan-jangan Ramadan kita ini tidak mampu merubah kita. Jangan-jangan dari mulai proses, dari mulai input, dari mulai proses saja kita sudah salah. Maka tidak usah heran kalau tidak ada la'allakum tattaqun. Padahal puasa itu satu, mendidik orang sabar. Sabar kan? Bapak Ibu di sini, masya Allah, sabar banget. Gak ada yang berani, ya kan? Untuk kemudian batal aja, ya udahlah, nggak apa-apa, nanti dikodok. Nggak berani, Pak. Orang sakit aja kita di jalan, saya bilang, Mas, buka aja Mas, nggak apa-apa. Ini rusuh. Jika kamu dalam perjalanan atau jika kamu sedang sakit, maka boleh bagi mereka tidak berpuasa. Tuh, Allah yang boleh. Apa kata tuh? Ustaz, baca ayat selanjutnya. Tapi jika mereka tetap berpuasa, itu lebih baik bagi mereka. Mantap. Keren, Pak. Disuruh buka, yang buka itu bukan saya nyuruh, Allah yang nyuruh. Udah, kamu safar, boleh berbuka. Apa kata dia? Enggak, itu kan boleh. Saya nggak ngambil yang boleh, saya ngambil yang wajibnya, Ustaz. Mantap. Puasa tuh mampu membuat kita seperti itu. Yang pertama, satu, puasa mampu melatih orang sabar. Yang kedua, puasa mencetak orang untuk menjadi orang-orang yang empati. Masya Allah. Oh, hari ini kita kehilangan empati, Pak. Lagi Palestina, jeger. Ratusan ribu orang meninggal dunia, puluhan ribu orang meregang nyawa. Ya Allah, nggak berani, Pak. Kita tuh mau makan, ya. Itu rasanya kan, ya Allah, saudara di Palestina gimana ya? Mau ngupload aja malu. Mau ngupload tuh sekedar, wah lagi makan enak nih, kantor lagi bukber, ngambil hotel bintang 5. Itu rasanya, aduh mau ngupload. Rasanya gimana? Kenapa? Karena kita merasakan bagaimana rasa orang lapar, rasa orang haus. Itu gak enak. Ini gak enak, Pak. Saya dari subuh belum berhenti. Ini tadi subuh ngobrolkan live Instagram tadi. Terus duha, ya sama, ada kajian lagi. Dan kajian zuhur ini sekarang. Nanti habis zuhur ada asar lagi sampai malam. Gak berhenti. Kebayang gak enaknya lapar dan haus itu, ya kan? Gak enak. Makanya jam-jam segini tuh jam-jam rawan gitu. Mata tuh siur. Kata orang katanya kalau melihat kecoa, yang dilihat kurma. Kenapa? Udah kehilangan ini konsen. Ya, melihat tabung gas 3 kilo dia bilang apa? Oh, kayak melon ya. Serem memang, Pak ya. Lihat spons, Pak, spons, ya, spons yang kuning itu yang biasanya untuk nyuci itu dia bilang apa? Cake Jepang, kue Jepang yang kuning itu. Kenapa begitu? Karena memang gak enak lapar itu, Pak. Kita, Pak, selapar-laparnya Mas, jam 6 pasti makan. Mustahil antum gak makan. Antum, Pak, tinggal lari cari masjid, cari aja masjid-masjid di Jakarta Selatan, apalagi kantor, waduh, masya Allah, banyak. Datang antum ke sana, antum bukan cuma makan, takjil dapat makan berat juga. Kenapa? Tidak ada yang tidak makan jam 6. Tapi bagaimana dengan saudara kita di Palestina? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Rohingya? Manusia-manusia perahu. Kemarin kita kirimkan bantuan juga, Pak, dari Cinta Quran kirim. Ya Allah, berebut, masya Allah, sarung, Pak. Cuma sarung, baju gitu sama uang. Ya Allah, berebut. Kenapa? Karena bajunya sudah lusuh. Dari mulai Rohingya naik kapal itu gak ganti-ganti baju. Bayangkan berapa minggu naik kapal, Pak, manusia perahu, lapar di jalan itu. Bahkan pernah ada cerita katanya mereka sudah ya kehabisan makanan, mereka makan apa aja, ikan-ikan bangkai juga yang ada di laut itu dimakan aja, Pak. Kenapa? Saking laparnya, Pak. Betapa tidak enaknya lapar itu dan betapa tidak nyamannya haus itu. Maka Ramadan mencetak kita jadi pribadi-pribadi empati. Apa itu empati? Rasakan rasa orang lain. Gak enak. Gak enak. Yang ketiga, Ramadan mampu merubah kita untuk menjadi orang ikhlas. Puasa ini betul-betul milik Allah. Dan Allah katakan di dalam hadis qudsi, seluruh amal anak Adam untuknya, kecuali puasa. Puasa untukku. Allahu Akbar. Ibaratnya gini, Pak Ustaz, kita semuanya pamit ya
Boleh Pak, silahkan semuanya pergi Pak, kecuali beliau Pak. Beliau biar sama saya aja Pak, biar nanti saya ngantar ke rumahnya. Berarti kan beliau spesial bagi saya. Kenapa? Yang lain boleh pulang kecuali beliau. Semua amal anak Adam untuknya. Berarti Ustaz, haji ambil, jihad ambil, sholat 5 waktu ambil, apalagi menuntut ilmu ambil, apalagi Mas, amal-amal hebat. Antum bangun pesantren ambil, seluruh amal anak Adam untuknya. Allah Akbar. Ini ibadah keren banget. Kecuali apa? Puasa. Dan cuma satu Pak, puasa. Gak disebutin gini, kecuali puasa dan Quran. Nah itu kan ya, artinya ada 2 ya. Ini enggak, kecuali puasa. Puasa untukku, dan perhatikan hadisnya, untukku dan aku yang akan membalasnya. Kata aku membalasnya itu gak ada angkanya Pak. Bapak-bapak yang disayang Allah, saya doakan antum sekeluarga, ini Ramadan doa saya, insya Allah saya baru pulang umroh, saya doakan antum sekeluarga nanti umroh bersama keluarga berkali-kali, amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Satu kali Pak, sholat di Masjidil Haram, Allahu Akbar, 100.000 kali sholat di masjid ini. Jadi antum Mas, sholat di sini 100.000 kali, itu cuma setara dengan 1 kali sholat di masjid. Bayangin bandingannya. 1 kali antum sholat di Masjid Nabawi itu seperti antum sholat di masjid ini 1000 kali sholat. Ada angkanya ya. Ramadan itu gak ada angkanya. Seluruh amal anak Adam untuknya, kecuali puasa, puasa untukku dan aku yang membalasnya. Pertanyaannya, kok gak ada angkanya ya? Seluruh ulama sepakat tidak ada angka, itu menandakan dunia tidak bisa menuliskannya. Allah. Kalau 100.000 masih bisa ditulis Mas, 100 triliun masih bisa ditulis, 1 kuadriliun itu masih bisa ditulis. Tapi kalau aku yang akan membalasnya gak bisa ditulis, berarti apa? Dunia tidak bisa nulis. Bayangkan gimana tuh dunia gak bisa nulis. Masya Allah, makanya apa? Mahal Pak puasa ini, mahal. Jadi Ramadan mampu membuat orang ikhlas. Kenapa? Dia beramal karena Allah. Gak penting jabatan, gak penting siapapun, dia berpuasa karena Allah. Dan hebatnya, puasa bukan hanya sabar, empati, ikhlas. Puasa mencetak orang jadi takwa. Bukan cuma bantal Mas. Antum, ya tadi saya di mobil marah banget sama tim. Begitu saya mau marah itu, udah marah saya. Aduh, puasa. Kenapa? Karena kalau diteruskan marahnya, bisa jadi marah itu akan bukan hanya membatalkan puasa saya, tapi apa? Menghancurkan pahala puasa. Habis pahalanya. Makanya Pak, dan tahan diem aja. Kenapa? Di puasa. Mata Pak, awas hati-hati Pak. Ya kita punya sosial media, ya kan? Mata scrolling. Batal? Enggak. Pahala puasanya rusak. Yang ibu, ya. Itu apa? Batal? Enggak. Tapi apa? Gibahnya itu Pak, Masya Allah. Gibahnya itu. Mulutnya itu membuat puasanya hancur, pahala puasanya. Kata Nabi apa? Seperti api membakar kayu yang kering. Habis. Hebatnya puasa Pak. Jangankan batal, wah gak berani. Istri Pak, istri kita bukan istri orang. Sama istri yang halal aja gak boleh, apalagi istri orang. Kok bisa istri orang dipegang-pegang? Itu gak ngerti saya, logika otaknya di mana itu. Ya, dan dia bilang demi Allah boleh secara syariat. Ya Rob, bodoh Pak, saya 28 tahun ngaji Pak, 24 tahun saya berdakwah, belum pernah saya ketemu ada orang yang ngaku-ngaku boleh megang istri orang. Di mana itu? Ya, logikanya di mana itu? Itu jadi makin bodoh saya gitu. Saya 24 tahun jelek-jelek gini Mas, saya belajar kitab Gundul sampai belajar ke para kiai, sebodoh-bodohnya saya bodoh ini. Belum pernah saya dapat fatwa istri orang boleh dipegang apalagi dielus-elus begitu. Ya. Nah jadi Ramadan ini membuat apa? Ramadan ini mencetak kita untuk jadi orang apa? Takwa. Kenapa? Jangankan makanan nih, anggap nih makanan nih. Anggap lagi apa nih? Bubur candil misalnya. Halal nggak? Halal Mas. Halal aja nggak boleh Mas. Bayangin top. Halal aja nggak boleh, apalagi yang haram gitu. Jadi Ramadan ini dahsyat benar gitu. Mampu benar-benar berubah kita. Untuk apa? Untuk betul-betul mampu ya menjadikan kita ini la'allakum tattaqun.
Maka pertanyaannya sederhana. Kenapa ya Ustaz? Ramadan sudah berkali-kali datang. Tahun lalu datang, tahun lalu datang, tahun lalu datang, berkali-kali datang. Tapi kenapa ya? Kok nggak berubah-berubah? Nah ini pertanyaan. Ada apa dengan puasa kita? Jangan-jangan istighfar kita ya. Jangan-jangan puasa kita ini puasa yang belum diterima. Makanya dikasih lagi Mas. Sama kayak antum, kalau belum lulus ujian kan dikasih lagi. Iya kan? Antum ikut ujian, nggak lulus kan dikasih lagi. Nih Mas, kesempatan apa namanya? Remet. Terus apa lagi Mas? Nggak lulus lagi kan? Remet lagi. Saya pernah Mas, ya itu dapat sampai 3 kali ini semester pendek. Itu saya ngambil 3 kali karena ngulang kan. Saya ini kan orang migas ya, berarti matematika sama fisikanya kuat ya. Saya fisika sama matematikanya lemah Mas. Saya kuat ilmu sosial, hafalan saya kuat. Tapi apa? Kalau ilmu matematika saya lemah. Saya ada mata kuliah namanya kalkulus, ya mungkin belajar sama fisika dasar gitu ya. Fisika dasar padahal ya. Itu nilai berapa? D. Dikasih lagi. Apa kata dosen? Kamu ngambil SP aja nanti. Siapa? Ngambil lagi Pak, saya semester pendek. Dapat apa Pak? D lagi Pak. Ulang lagi. Dapat apa Pak? Udah paling hebat tuh Pak. C. Itu udah paling hebat. Saya udah mentok banget. Kenapa? Berarti kenapa puasa dikasih berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi? Jangan-jangan kita ini belum la'allakum tattaqun, maka dikasih terus kesempatan puasa gitu. Kayak orang ujian, ini gak lulus, dikasih lagi, dikasih lagi, dikasih lagi. Kenapa? Karena gak beres-beres ini PR. Maka jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana Ramadan kita? Kenapa Ramadan tidak bisa mencetak orang jadi bertakwa? Ya kan? Masya Allah, ngeri ya tadi. Kemarin Pak berita itu di Tol Halim itu, saya dapat berita. Ya Allah itu bis. Ternyata dia sebelum nabrak semua itu Pak, dia nabrak mobil dulu di depannya. Jeger. Sudah, urut, dia lari lagi. Di tol itu banyak, di pintu tol, ditabrak semua. Berapa mobil itu hancur? Saya bilang, ya Allah, kok bisa? Ternyata dia nggak punya SIM satu. Kedua, ya orangnya juga ugal-ugalan. Kan serem Pak. Artinya apa? Kok bisa ya terjadi di bulan puasa, di mana puasa itu kita dilatih untuk taat kepada aturan? Gitu. Ini kan sedih gitu. Jadi makanya Masya Allah luar biasa ya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka marilah Ramadan tahun ini kita berbenah. Kita berubah. Tinggal 10 hari lagi lebih kurang Pak. 10 sampai 12 hari lagi nih. Ya, sisa-sisa puasa. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Zauziyah? Apa kata beliau? Jangan kalah dengan kuda pacu. Kuda pacu, saya pernah Pak naik kuda Woblan, ya, Woblan itu tingginya 2 meter, ya keturunan Jerman, besar, tinggi, hitam gitu. Saya pernah naik itu ngeri banget Pak kecepatannya. Itu dia nggak bisa melihat garis finish. Kalau dia melihat garis finish, itu larinya makin kencang. Kuda, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya dikatakan apa? Kalau kamu itu kalah sama kuda pacu, berarti kamu lebih rendah dari kuda. Kenapa? Kuda itu Mas, itu kalau udah melihat garis finish dia ngebut. Lah kita udah melihat garis finish, santai aja. Kayak gak ada kejadian. Malah apa? Malah softnya makin berkurang. Ya kan? Tadi malam ya saya dapat cerita dari beberapa jamaah. Waduh kan sepi sekarang kan, baru malam ke 17-18. Kenapa? Wah udah tinggal 2 soft. Padahal hari pertama kan beludak banget. Iya begitulah kita. Ya kan? Padahal pahala puasa yang besar itu di awal apa di akhir? Di akhir. Tapi jamaahnya rame di awal apa di akhir? Di awal. Nah ini ada pertanyaan buat kita. Kenapa ya? Kok kita puasa itu gak bisa benar-benar menikmati proses proses ini supaya jadi outputnya lah la'allakum tattaqun. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ayo tinggal sisa hari lagi, ambil waktu untuk antum itikaf Pak. Jangan-jangan ini itikaf terakhir, jangan-jangan ini puasa terakhir. Saya masih ingat malam takbiran lalu saya berdoa sama ibu saya almarhumah, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan tahun depan. Ya Allah izinkan kami bertemu Ramadan tahun depan. Saya dikasih, ibu saya nggak dikasih. Bulan 12 kemarin beliau wafat.
Pertanyaannya, kenapa ya? Kok kita masih dikasih? Karena kita belum lulus Ramadannya, maka dikasih lagi. Maka jemaah yang dirahmati Allah, yuk bismillah, tahun ini raih sebanyak-banyaknya amal, raih sebanyak-banyaknya bekal, sehingga kita nanti pulang kepada Allah, kita tidak menyesal. Satu malam Lailatul Qadar kita sudah isi dengan apa? Baca Quran, sholat malam, ikut kajian, sedekah brutal. Silahkan lakukan. Untuk apa? Mudah-mudahan itu dicatat Allah menjadi pahala setara dengan 1000 bulan atau lebih dari 83 tahun lamanya. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga Ramadan ini mampu merubah kita, bukan hanya jadi orang beriman, tapi diproses sehingga jadi orang bertakwa. Dan ingat, takwa adalah sebaik-baik manusia di hadapan Allah. Kalau tadi parkir, Pak, saya nggak bisa dapat parkir. Kenapa? Ada parkir priority. Saya nggak bisa parkir, belok lagi, naik lagi, nggak bisa lagi, naik lagi, nggak bisa lagi. Kenapa ada parkir priority? Karena di hadapan manusia orang dilihat berdasarkan jabatannya. Oh, ini kepala staf, ininya direkturnya. Oh, ini kepala bidang. Iya. Kenapa? Karena dia posisinya mulia di kantor kita. Tapi di hadapan Allah yang paling mulia, yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia adalah manusia paling takwa. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan kita pun akan menjadi manusia-manusia takwa, dan manusia takwa itu tentu surga Allah lah tempatnya, dan manusia takwa itu Allah yang menjamin rezekinya diberikan dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Itu yang ingin kami sampaikan dengan tema Ramadan momentum perubahan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini mampu merubah kita menjadi orang sabar, orang ikhlas, dan orang-orang yang terus empati, dan orang-orang yang takwa. Dan takwa itu adalah sebaik-baik posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ingin kami sampaikan, dan yang benar hanya datang dari Allah, yang salah kamilah tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan Ustaz dari jemaah. Baik, kami persilakan pada Bapak Ibu. Setelah kita menyimak kajian hari ini tentang Ramadan dan perubahan, bila ada yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Boleh, silakan. Mas Iqbal mungkin mau tanya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Ustaz, mau nanya masalah zakat. Ustaz, kan kita banyak yang bulan Ramadan Ustaz ya, zakat mal ya. Nah itu mau nanya untuk harta yang hitungnya itu per saat ini atau per tahun lalu ya Ustaz ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Terkait dengan zakat, ya, zakat itu jamaah yang dirahmati Allah beda dengan wakaf, beda dengan infak. Ya, ini keropak itu nanti yang lewat atau antum nanti sedekah bersama cinta Quran, itu infak. Zakat juga ada, tapi biasanya zakat kita enggak di sini. Ya, kenapa? Karena zakat ini memang unik, Pak. Ya, bagus pertanyaannya. Zakat itu beda, makanya disebut dengan ziswaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf, beda. Nah, apa bedanya zakat? Uniknya zakat itu dia harus satu haulnya ada, 1 tahun. Nah, antum mau ngambilnya gimana? Mau pakai kalender Masehi atau mau pakai kalender Islam? Kalau saya saran, kalau saya boleh saran, ambilnya Ramadan ke Ramadan aja, biar ingat. Jadi nggak kelupaan. Oh, zakat saya setahun. Kenapa? Zakat itu ada haul. Nah, makanya disebut dengan haul, Habib Anu gitu. Maksudnya haul itu apa? Tahunan, setahun gitu. Nah, jadi antum ambilnya kalau Januari ke Januari suka lupa nanti. Ya Allah, Februari, Umi, kok nggak diingetin sih? Lewat zakat kita, ya Allah. Dosa loh mas. Kenapa? Zakat itu hukumnya wajib, sama kayak sholat fardu. Ini keropak lewat nih, itu ada keropak, kotak amal. Antum nggak sedekah, nggak dosa. Tapi zakat dosa mas. Kenapa? Karena dia wajib fardu. Zakat harta itu, sama zakat fitrah juga wajib. Ya, nah. Tapi bagaimana Ustaz ini kalau setahun ngambilnya gimana? Kalau saya salah saran, mulai dari tahun ini, udah hitung aja dari Ramadan ke Ramadan tahun depan.
Ya, Ustaz, berapa nisabnya? Kalau antum punya simpanan uang atau punya simpanan emas, ya, yang dia dipakai kemudian disimpan, dipakai, totalnya lebih besar atau sama dengan 85 gram emas, di atas 85 gram. Berarti kalau sekarang 1 gram itu di luar, saya dapat kabar sekarang 1 jutaan ya. Berarti 85 juta. Bapak ada simpanan di rekening, ya kan? Maka keluarin apa? Nisabnya berapa? 85 gram emas, berarti 85 juta. Uang ada 200 juta Pak. Setahun itu. Maka Pak, keluarkan Pak 2,5%. Kecil Mas. Coba hitung. Antum punya 100 juta, ya, 10% berapa? 10% dari 100 juta 10 juta ya. Oke, 2,5%. Iya, kecil Mas. Kecil. Setahun sekali Ustaz. Iya. Gitu, kecil. Nah, Ustaz, disalurkan kemana? Ke kami boleh. Kami punya namanya program zakat 100%. Maksudnya gimana Ustaz? Kami gak ambil fee, kami gak ambil biaya. Loh, kok bisa Ustaz? Nanti mengelolanya gimana? Kami punya sumber lain untuk mengelola zakat. Jadi zakat saya disalurkan 100%. Ya, misalnya Ramadan ini penerimaan kami 3 miliar. Maka 3 miliar itu kami habiskan, disalurkan. Kemana? Ke 8 asnaf. Fakir, miskin, amil, gorimin, ibnu sabil. Nah itu semuanya ada 8 nih, ya. Mu'alaf, ya itu. Ustaz, kalau kami kalau baga nyalurin sendiri, boleh nggak? Afdol. Kenapa? Apalagi disalurkan kepada kerabat terdekat. Kenapa? Ternyata ponakan antum, adiknya istri atau adiknya antum punya anak nggak sekolah, putus sekolah, ya kasih uang zakat. Jangan zakat karena nggak cukup, tambahkan sedekah. Ini zakat, ini sedekah. Oh, kok double? Iya, zakat kan beda setahun. Kalau sedekah kan bisa kapanpun. Ini zakat, ini sedekah, ini THR, ini hibah. Oh, keren tuh omnya. Ya, amin. Itu. Jadi jangan zakat aja terlalu kecil Mas. Zakat itu ya Allah 2,5% gimana tuh? 2,5%. Makanya zakat itu posnya nggak besar. Yang gede itu, ini wakaf. Kayak kami di Cinta Quran, Bapak Ibu kalau punya anak usia 18 sampai 21 tahun, main ke pesantren kami di Bintaro. Itu wakaf Mas. Wakaf Bintaro Ustaz? Iya, 1/2 hektar Mas pesantren kita di Bintaro. Tanahnya aja nilainya 100 miliar. Bangunannya nilainya 50 miliar, berarti nilainya itu sekarang itu 150 miliar tanah dan bangunan. Nah, wakaf tuh gede dia. Ya, karena orang sekali wakaf tuh, Ustaz Fatih, itu saya punya tanah di Cianjur kata beliau. Ada 12 hektar, saya wakafin deh ke Cinta Quran. Silahkan mau dikelola apa? Tuh, wakaf gede. Dan wakaf bedanya apa? Wakaf bedanya harus ada nazir. Itu wakif, ini nazir. Nazir itu siapa? Pengelola wakaf. Terus nanti mereka digaji dari mana Ustaz? Dia ngelola wakaf antum, diproduktifkan. Nah, dia boleh mengambil gaji dari sana, dia operasional dari sana. Itu namanya wakaf. Jadi zakat, infak, sedekah, wakaf itu beda. Jadi kalau antum misalnya sekarang kalau ini lagi bingung gimana? Ya udah, sekarang hitung aja setahun aja. Anggap misalnya Ramadan ini, berarti nanti Ramadan sekarang setahun lagi, setahun. Ya, itu kalau tentang zakat mal. Kalau zakat fitrah sangat lebih kecil lagi. Ya, cuma beras, makanan pokok cuma 3,7 kilo, nggak ada, kecil banget Mas itu. 100.000 juga nggak nyampe itu zakat fitrah, kecil. Makanya, aduh, nggak tega kadang-kadang mau ngasih zakat fitrah, mendingan tambahin amplop deh gitu. Kenapa? Ini kecil banget gitu. Ya, gitu. Boleh. Apa Ustaz mau nanya untuk saldonya misalnya nih, tahun lalu kita ada saldo 100 juta misalnya di tahun Ramadan tahun lalu, terus Ramadan tahun ini 150 juta misalnya. Nanti 2,5-nya itu diambil dari mana Ustaz? Yang sekarang apa yang tahun lalu? Jadi dia nggak boleh naik turun. Jadi betul-betul setahun itu antum punya dana mengendap. Dia nggak kepake, dana nganggur. Kalau dia keluar masuk, apalagi sebentar 100.000, sebentar tiba-tiba 100 juta, duit dari mana ya? Terus tiba-tiba 20 juta, terus tiba-tiba 50 juta, nah itu nggak bisa. Jadi gimana? Dana ngedam di atas 85 gram.
Makanya saya bilang, udahlah 2,5%, dana kan makin dikit yang punya. Makanya zakat itu kecil sekali. Nah, kecuali antum zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan beda, cash flow kan. Januari pemasukan 1 miliar, turun Februari jadi 2 juta, total keluarin semuanya, keluarin operasional, keluarin biaya semuanya. Nah, ada profit bersih, sudah dikurangi pajak segala macam, di atas 85 gram kan? Enggak, iya Ustaz, orang margin bersihnya aja 8,5 miliar. Nah, itu keluarin 2,5%. Itu kalau zakat perdagangan. Kalau zakat mal bukan uang keluar masuk. Nisab 85 gram nggak kepake, coba bayangin, nggak kepake. Berarti Ustaz, kalau misalnya mobil, ya iya makanya mobil antum ini udah berapa juta? Lo baru beli kemarin kan mobil listrik, tapi dalamnya pakai rice cooker. Rice cooker. Nah itu, ya iya itu kan mobil tuh, nilainya pasti nggak mungkin di atas 85 juta, di bawah 85 juta. Pasti mobil rata-rata gitu udah di atas 100 kan. Nah itu, jadi yang nggak kepake. Tabungan atau harta yang tidak keluar masuk. Ya, bismillah. Oke, ada lagi? Silakan. Baik, ada yang lain yang mau bertanya atau menambahkan? Kami persilakan. Ada. Pak Jihan mungkin mau bertanya? Ya. Cukup. Baik, Ustaz, sambil menunggu Ustaz. Ya. Terakhir juga. Tadi dikatakan bahwa saum itu outputnya adalah lalakum tatakun, berbuat takwa. Tapi kadang-kadang kita berpikir Ramadan hanya sebatas kenangan gitu. Takwanya itu di dalam Ramadan saja. Di luar Ramadan itu seakan-akan nggak ada lagi, sehingga tidak menghiasi Ramadan itu ke 11 bulan yang lainnya. Nah ini kira-kira faktor apa saja? Sehingga Ramadan ke Ramadan itu tidak membawa perubahan. Sehingga berubahnya itu rajinnya itu di sepanjang Ramadan saja. Bahkan di masjid juga kadang-kadang banyak wajah-wajah baru gitu. Tapi di luar Ramadan nggak ada lagi. Nah ini faktor apa ya saja yang menyebabkan seperti itu, sehingga kita sebetulnya pengen menginginkan bahwa setiap Ramadan itu adalah terus bertambah takwa. Tapi di sisi lain ternyata berbeda, sehingga Ramadan hanya sebatas kenangan, Ramadan yang sebatas gimana gitu. Nah ini kira-kira seperti apa saja? Iya, betul. Itu banyak terjadi dan termasuk juga mungkin saya seperti itu. Kenapa? Lagi Ramadan, antum yang biasanya sedekahnya Kapten Patimura berubah Soekarno-Hatta. Yang biasanya nggak baca Quran, sekarang antum duduk habis zuhur aja langsung. Dari kan kita mulai berfi'u dari muttaqin, nggak terasa, tinggal lebaran aja selesai. Tapi hari biasa, kenapa antum nggak baca? Ramadan gak boleh ada melihat keropak, langsung bismillah. Ramadan antum taraweh rajin sholat malam. Bulan biasa Isya aja enggak. Ya kan? Nih parah banget kemarin ada anak muda nongkrong di masjid. Saya bilang kan lagi telat saya datang lagi pada sholat Isya kan. Ini gak pada sholat Isya nih. Saya bilang, "Udah Ustaz, nanti aja taraweh." Loh, kok gak Isya? Isya udah sering Ustaz, taraweh jarang. Astagfirullah. Mungkin bercanda ya, tapi maksud saya bercandanya on juga gitu ya. Udah tahu Isya itu wajib mas gitu, tarawih itu sunnah. Antum gak tarawih itu gak dosa gitu. Cuma sayang banget lo gak diambil gitu. Tapi gak Isya itu fatal tuh. Nah jadi kenapa bisa begitu? Biasanya gini mas, itu yang disebut dengan hamba-hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Untuk pedih itu. Itu seorang syekh dari Mesir mengatakan kalimat seperti itu. Janganlah kalian jadi hamba-hamba Ramadan, jadilah hamba Allah. Kenapa? Hamba Ramadan, dia beramal soleh hanya untuk Ramadan. Setelah Ramadan, gak ada Allah. Mulutnya kembali bohong lagi, tangannya kembali megang lagi. Ini kenapa? Berarti Ramadan doang mencegah dia. Dia berbuat itu bukan karena Allah, karena Ramadan. Itu dalam banget menurut saya. Jadi gimana? Ini PR kita. Gimana caranya membawa habit Ramadan di bulan-bulan setelahnya? Makanya pertanyaan para murid kepada para kiai, para ulama, apa ciri-ciri Ramadan diterima? Itu kan pertanyaan sederhana tapi dalam. Apa ciri-cirinya? Apa kata para ulama? Ciri-ciri Ramadan diterima adalah
kebiasaan-kebiasaanmu di Ramadan kebawa di bulan lain. Antum kebiasaan sedekah, ini ada box. Nanti saya kasih gratis nih Pak. Bawa pulang aja Pak. Untuk apa? Nih sedekah subuh. Sudah penuh nanti. Anak-anak senang Pak di rumah. Ya, anak saya senang untuk isi sedekah. Dan full. Nanti ada WA. Isi. WA-nya dikirim. Sudah. Nanti boxnya ini dibuka, dananya, dana receknya itu dipakai kemudian untuk apa? Menghantar hidayah. Nampaknya receh, tapi pahalanya nggak receh Pak, menghantar hidayah. Masya Allah ya, silahkan ya. Nanti ambil boxnya di luar. Jadi jangan jadi hamba Ramadan. Jadilah hamba Allah. Jadi hamba Allah itu gak hanya Ramadan. Dia tetap aja. Ya Ramadan, ya dia lebih cus gitu naik. Tapi di bulan-bulan biasa dia naik juga gitu. Cuma memang gak sedahsyat di Ramadan. Tapi gak gini, cus gitu. Terus bulan biasa, gak gitu. Ketahuannya gimana Mas? Ketahuannya pas lagi Syawal nanti biasanya. Nah, duduk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiran Allahu Akbar, la ilaha illallah. Udah, itu begitu selesai sholat, Masya Allah, kenyangan. Pertanyaannya, kok antum kayak gak pernah puasa ya gitu? Sampai segitu-gitunya makan, sampai terduduk gak mau, sampai kayak ular piton makan kambing satu. Saya sering ketemu gitu, dan itu maaf gitu, keluarga sendiri gitu. Astagfirullah, saya mikir ya, ini kan di keluarga gitu ya, open house. Kok kayak enggak? Kita nih ya, karena kebiasaan perut kosong nih. Ini nanti hari-hari, 1 hari Syawal, 2 hari Syawal, itu masih perut tuh masih penyesuaian tuh. Ini kan sekarang udah hari ke 17-18, ini udah normal, badan antum udah bentuk habit nih puasa. Makanya apa? Udah Syawal hari pertama boleh makan, hari kedua boleh makan. Kalau bisa ambil hari ketiga ke atas atau ambil 6 hari. Jadi habitnya kejalan lagi gitu. Habit puasanya kejalan lagi. Kalau enggak susah banget. Gitu. Jadi pesan saya, apa Ustaz faktor-faktornya? 1, lingkungan Mas. Memang berat Mas. Kenapa? Kita ini hidup di negara sekuler. Negeri yang sekuler. Gak ada negara Islam sekarang. Tapi Ustaz, Saudi Arabia, kata siapa negara Islam? Bukan negara Islam, negara Islam sudah tidak ada. Sejak runtuhnya Turki Utsmani itu sudah tidak ada negara Islam. Ya, buktinya apa? Ini kemarin baru kan Saudi Arabia kepilih Miss Universe dari Saudi Arabia. Yang lebih sedihnya, megang bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi pakai tank top. Aduh, ini lebih fatal Mas, masih mending merah putih. Bukan saya bilang pro ya. Iya, Mas misalnya, Mas ya pakai maaf ya, anduk merah putih Mas. Ya, kelihatan belahan dada, tapi merah putih, punten ya. Atau misalnya gambar misalnya Jepang gitu, merah di sini. Itu masih penting Mas. Ada Allah di situ. Dipakai biasanya Allah, sedih benar kita nontonnya. Dan pertama kali nih, Saudi Arabia mengizinkan Miss Universe dari Saudi Arabia. Baru pertama ini. Ini ciri-ciri akhir zaman beneran. Itu pertanyaannya, itu syekh-syekhnya pada kemana ya? Mas, itu imam-imam Masjidil Haram apa nggak ingatin raja? Raja, itu bendera tauhid loh. Itu dipakai gitu. Saya aja mau lihat, malu Mas, ya Allah. Ya, jadi Mas, memang berat banget. Kenapa? Lingkungan Mas. Makanya puasa yang berat itu apa? Senin Kemis. Puasa yang berat itu apa? Saum Daud. Aku coba deh Saum Daud. Saya pernah nyoba Mas, cuma kuat 2 bulan. Sisanya saya nggak sanggup. Kenapa? Loh berat lah. Kita lagi puasa, teman kita makan kambing guling. Kalau dia puasa, kita semua puasa, enak. Orang semua puasa, orang hari biasa kita puasa kan di luar sana kambing gulingnya enak banget. Astagfirullah. Apalagi saya, favoritnya kambing. Gak boleh lihat kambing Mas. Batal udah. Batal. Kenapa? Sama kambing guling, sama ayam tom yum seafood, wah udah Mas. Gitu kan? Nah, berat itu apa? Lingkungan. Makanya lingkungan ini juga harus diperbaiki. Dengan apa? Dengan dakwah. Jadi yang pertama faktor lingkungan. Yang kedua, lagi-lagi memang keimanan sih. Ya, keimanan itu yang membedakan. Mau makan apa aja di depan kita juga kalau orang puasa, kuat puasanya mah santai aja. Kenapa? Emang internalnya mantap. Begitu.
Ya, jadi mau buka puasa mau apa ya keimanannya mantap ya nggak akan goyah. Jadi memang faktor yang mempengaruhi itu hamba-hamba Ramadan, bukan hamba-hamba Allah. Itu yang ingin saya sampaikan. Masya Allah. Baik, sebelum mungkin ditutup, ini saya baru pulang umroh, bawa air zam-zam asli banyak banget. Saya botol-botolin, taruh di botol kecil, saya bacakan doa, ya, kemudian bacain Quran. Siapa tahu air zam-zam ini masya Allah jadi wasilah sembuh. Mungkin ada ibu, istri, anak yang sedang sakit, kita nggak tahu ya sembuh dari mana. Tapi air zam-zam dari kaki Nabi Ismail sampai akhir zaman gak pernah kering. Kalau antum nanti berangkat umroh, lihat sumurnya, itu kaget sampai sekarang airnya melimpah, padahal diambil oleh miliaran manusia, gak pernah kering. Nah ini silakan, sudah dibacakan Quran, bagi yang mau nanti dibeli untuk diminumkan, itu jadi wasilah obat. Bukan hanya obat, untuk penenang jiwa, untuk menambah rezeki. Apa kata Nabi? Air zam-zam, tergantung apa yang diniatkan. Silakan, tergantung apa yang diniatkan. Ya, silakan nanti di luar. Dan ini ada daun bidara yang sudah diruqyah. Ya, nah, biasanya istri yang biasanya banyak keganggu jin. Ya, makanya nanti kalau dia marah-marah minta THR, semprot aja. Jangan-jangan ada jinnya gitu ya. Semprot aja. Makin disemprot makin reaksi dia Ustaz. Tari jaipongan lah gitu ya. Ya sudah berarti benar ada jinnya, berarti diruqyah gitu ya. Nah, ini dipakai bagus Mas, ditaruh di kulkas. Ya saya sudah sering pakai. Jadi disemprot-semprot aja gitu. Ya, kemarin ada anak-anak jamaah tuh nangis-nangis disemprot gitu. Dia gitu. Kenapa? Ya karena daun bidara ini luar biasa dampaknya. Ya, namanya as-sidr, makanya disebut dengan sidratul muntaha, karena tanaman di sana itu yang tumbuh sidr itu. Ya, sidr itu bidara. Makanya kalau antum umroh atau cari di toko madu, tanya aja madu sidr itu madu paling mahal. Kenapa madu paling mahal? Dan itu aslinya Yaman. Itu madunya para raja. Sekilonya itu bisa 2 juta sampai 5 juta sekilo. Sekilo, paling sekilo satu botol sekilo. 6 juta sampai 5 juta sampai 6 juta. Kenapa mahal? Karena dari pohon sidr. Sidr itu apa? Bidara. Ya, jadi silakan bagi yang mau nanti didapatkan di luar. Ini juga ada produk makanan ya, seluruh makanan dan minuman yang ada di bulan sunnah. Namanya ala Nabi, madu, buah tin, zaitun, kurma, habatu sauda, jahe, semua ada di sini. Ya, dan saya alhamdulillah fit ya, jadwal padat 30 hari minum ala Nabi sehat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku semuanya mudah-mudahan sehat-sehat, bisa sampai malam ya Lailatul Qadar, bisa fit nanti bersama minuman herbal ala Nabi ya. Silakan bagi yang ingin mendapatkan di luar. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, karena waktu yang terbatas kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kajian ini bisa menginspirasi dan mensarkan iman kita agar tetap istiqomah beribadah di sepanjang Ramadan ini. Dan insya Allah kita akan lagi pada kajian spesial Ramadan Senin bersama Ustaz Dr. Odi Sakroni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.